Bagaimana pendapatnya saya dari teman-teman media ini terhadap rencana dibukanya pabrik vaksin dari luar negeri di Indonesia? Ya, kenapa tidak? Selama itu menguntungkan bangsa kita, kenapa kita tidak ambil? Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, sepertinya bulan Juni tahun depan sudah ada loh pabrik vaksin COVID-19 di Indonesia. Kita meyakini pabrik yang merupakan kerjasama antara perusahaan Indonesia dan Cina ini akan beroperasi. Karena diungkapkan sendiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Pak Luhur Binsar Panjaitan. Tentu Bung, di tengah pandemi yang entah kapan berakhirnya ini, keberadaan pabrik vaksin tentu sangat bermanfaat buat bangsa Indonesia. Tapi tunggu dulu, ada juga pendapat yang meragukan kerjasama perusahaan Indonesia dengan Cina ini. Ada yang mewanti-wanti pembangunan pabrik ini jangan sampai membuat Indonesia semakin tergantung ke Cina. Ada juga pendapat lain yang mengatakan mestinya nggak usah menggandeng Cina, tapi manfaatkan BUMN atau perusahaan dalam negeri. Nah, Bung Rahmat, menurut hemat Bung, bagaimana? Apakah memang SDM kita sudah siap tanpa menggandeng perusahaan dari Cina? Lalu ini Bung, mungkin perlu penjelasan. Apa sih untungnya atau ruginya jika ada pabrik vaksin di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para pemirsa RH Channel dan dimanapun Anda berada. Merdeka! Ada isu menarik. Beberapa hari ini saya ditanyai oleh teman-teman media ya. Intinya minta komentar terhadap rencana ada penanaman modal dari luar untuk menanamkan, membuka pabrik vaksin di Indonesia. Ya, media menyampaikan ada yang komentar mempertanyakan, ada pendapat dari parlemen atau dari pendapat juga dari pengamat, kenapa kok dibuka di Indonesia. Tapi ada juga yang mendukung terhadap rencana pendirian pembukaan pabrik vaksin di Indonesia. Nah, saya kira pro dan kontra suatu hal yang positif saya kira ya dalam membangun sebuah bangsa, fungsi pengawasan sebuah bangsa, civil society baik. Tapi saya ingatkan ya bahwa sekali lagi sering saya sampaikan bangsa Indonesia ini 90% bahan obat-obatan dan vitamin di dalamnya termasuk impor dari luar negeri. Oh no. Dan silakannya 90% ketergantungan impor kita itu udah berlangsung puluhan tahun. Sesuatu yang tidak sehat ini, sangat tidak sehat. Gimana kita ketahanan nasional kesehatan kita kuat kalau seluruh mayoritas obat-obatan, bahan obat, vitamin berasal dari luar negeri. Dan efeknya kan kita juga mengalami satu dampak yang nggak enak, nggak nyaman. Beberapa waktu lalu ketika kondisi pandemi yang puncak, kita ada kelangkaan obat, bahkan kita sampai saat ini 100% vaksin pun masih tergantung impor. Nah, ini juga harus dipahami teman-teman yang menolak atau mempertanyakan kenapa kok tidak dalam negeri yang didorong untuk menanam investasi. Nah, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Puluhan tahun kita terninak bubukan oleh sebagai bangsa berdagang jual beli obat. Kita nggak perlu saling menyalahkan, ini sudah berlangsung lama. Tetapi kegundahan dan resiko suasana, situasi farmasi
kita ini sudah dilihat oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi. Karena kalau kita tergantung oleh farmasi, oleh asing, itu memang sangat tidak sehat dan membahayakan tanda petik ya kesehatan kita. Terbukti kan kita sudah mengalami goncangan, kesulitan obat, kemudian vaksin juga kita tergantung, sesuatu yang harus kita sikapi. Dan resiko ini sudah dilihat oleh Presiden dengan membentuk atau membuat Impres, Instruksi Presiden nomor 6 2016, untuk proses percepatan industri farmasi di Indonesia. Ya, intinya kan bagaimana kita berdaulat, ketahanan farmasi kita mandiri dan kuat untuk memprioritaskan pengadaan barang dan jasa kaitannya alat kesehatan dan obat dari produk dalam negeri, itu salah satu solusi. Tapi teman-teman, ini sesuatu hal yang tidak semudah yang kita bayangkan, tidak mudah seperti membalikkan tangan ya. Bahwa investasi di bidang farmasi itu kan butuh teknologi yang tinggi, butuh riset yang tinggi, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Membuka pabrik itu sudah ratusan miliar, untuk menciptakan obat, menciptakan bahan kimia, bahan obat, kimia dasar, kimia tunggal, itu kan juga butuh investasi dan butuh riset yang membutuhkan biaya sangat besar. Artinya apa? Bahwa kendala-kendala itu yang menjadi kenapa Impres itu tidak berjalan mulus. Atau belum berjalan mulus dalam arti belum banyak bergerak para pemodal yang punya uang dari dalam kita sendiri maupun dari luar untuk menanamkan investasi farmasi di Indonesia. Ya kalau kita sebenarnya kita punya keunggulan ya. Kalau kita hanya riset, kita buka untuk investasi hanya untuk pasar Indonesia, saya kira juga enggak menguntungkan. Karena industri farmasi dunia itu ketika mendirikan, dibuat, dia kan dipasarkan seluruh dunia gitu loh. Jadi ketika orang mau menanamkan Indonesia itu ya sebagai base-nya, sebagai pasar, base sebagai tempat untuk produksi, tapi juga untuk diekspor. Arahnya pasti kan ke arah sana gitu ya. Nah, ini menjadi kenapa kita masih belum sesuai dengan harapan kita semua terhadap belum suksesnya, belum banyaknya industri farmasi karena masih pada keengganan untuk menanamkan investasi. Pada akhirnya bangsa kita lebih banyak suka menjadi bangsa pedagang, beli obat dari luar negeri dijual ke kita, kerjasama dengan produsen, ya kan? Atau cabang-cabang produksi dari produsen dunia, kantor cabang di sini untuk pemasarannya, dia masarin dari produk-produk dari luar negeri. Nah, ini kita juga harus mencikapi. Nah, untuk itu, tatkala kaitannya tadi yang dipertanyaan media, bagaimana pendapatnya saya dari teman-teman media ini terhadap rencana dibukanya pabrik vaksin dari luar negeri di Indonesia? Ya, kenapa tidak? Selama itu menguntungkan bangsa kita, kenapa kita tidak ambil? Terus kemudian ada pertanyaannya pernyataan menggelitik dari teman-teman pengamat di luar. Kenapa tidak diprioritas kepada BUMN? Jangan salah loh teman-teman sekalian. BUMN itu badan usaha. Untuk menciptakan vaksin merah putih saja, tidak mungkin swasta berjalan sendirian. Faktanya, untuk membuat vaksin merah putih pemerintah menginjeksi, memberi mempersiapkan anggaran ratusan miliar. Itu bukan dana untuk dari badan usaha, APBN itu. Buat apa? Untuk uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu anggarannya besar sekali. Kalau mungkin uji klinis penelitian di laboratorium, kemudian praklinis, kemudian itu tidak terlalu besar, tapi yang besar kan klinisnya gitu loh. Muncul angka 400 miliar, muncul angka 600 miliar untuk vaksin merah putih. Apakah itu belum tentu aman, belum tentu efektif gitu loh. Jadi artinya kan ada proses potensi untuk tidak jadi. Nah, ini kan juga harus dihitung oleh teman-teman yang lain. Ya kita sebagai anak bangsa pasti ya kita dorong
bahwa kita punya Bio Farma, kita juga punya Kimia Farma dan farmasi yang lain. Tetapi kan mau tidak menginvestasikan ratusan miliar untuk investasi ini gitu lah. Kita punya tetap injeksi dari negara, ketika nanti udah berhasil baru dikerjakan oleh Bio Farma. Nah, ini ingat saya sampaikan bahwa negara memberikan satu perpihakan terhadap produk dalam negeri dengan memberikan bantuan riset. Gitu. Uji klinis kan masih riset. Gitu. APBN memberikan dana itu. Nah, jadi saya kira saya mengajak kepada teman-teman semuanya, ayolah berpikir bijak, ayolah berpikir kenegarawanan gitu loh. Baik dari manapun, mau dari luar negeri untuk investasi farmasi, dalam hal ini vaksin, silakan saja. Ya untung bangsa Indonesia, begitu pabriknya di Indonesia, nanti juga bisa kita tidak terlalu tergantung vaksin dari luar negeri, kemudian juga menyerap tenaga kerja, banyak efek benefit yang kita bisa terima. Tapi kalau tiba-tiba kita tolak atau apapun, apa? Kita aja membuka karpet merah buat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan uangnya di farmasi. Tapi kan sampai sekarang belum. Tapi belum ada yang tergerak. Ketika ada yang mau menanamkan ke Indonesia untuk pabrik vaksin, yang kenapa tidak? Pasti nanti akan ada alih teknologi, kemudian juga pasti dipasarkan ke kita, juga pasarkan diekspor ke negara lain. Karena apa? Bahwa pandemi ini mungkin barangkali tidak hanya akan berakhir di sini. Masih panjang satu. Yang kedua, penyakit-penyakit yang seperti ini beberapa waktu lalu, 5 tahun, 10 tahun lalu, ada juga ini yang paling besar salah satunya ya. Jadi kita juga harus berpikir masa depan, bahwa kita juga harus berdaulat di bidang produksi farmasi di Indonesia, baik itu melalui mekanisme kerjasama penanaman modal asing maupun kerjasama dalam negeri. Saya kira suatu hal yang positif karena kita berikan karpet merah kepada siapapun yang mau menanamkan investasi di Indonesia untuk farmasi. Karena kita jangan terus-terusan terninak bukan sebagai bangsa pedagang jual beli obat. Ambil dari luar, jual di kita, pasar kita. Kita bangsa besar loh. Pasarnya besar loh ya. Nah, kembali lagi soal vaksin, artinya memang kita sambut mau investor dari dalam maupun investor dari luar yang mau berkeinginan untuk membangkitkan industri farmasi di Indonesia, kita sambut baik. Toh kemudian pada akhirnya ketika nanti ada jual membeli atau membeli produknya dibeli oleh negara, pasti negara akan memberikan prioritas kepada produk-produk anak bangsa. Nah, itu saya kira posisi saya terhadap keberadaan industri farmasi. Kita berikan karpet merah dengan kemudahan perizinan, perpendek perizinan, perpendek birokrasi, fasilitas fiskal kalau memungkinkan, kalau itu memberikan efek domino terhadap perekonomian dan tenaga kerja kita, saya kira kita berikan efek benefit fiskal, insentif fiskal, kenapa tidak? Suatu hal yang wajar di negara lain ketika memberikan insentif-insentif di bidang perpajakan maupun di bidang fiskal lainnya untuk menarik investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Jadi pada dasarnya kita dukung karena dengan kita mandiri di bidang farmasi, mandiri di bidang obat-obatan, mandiri di bidang vaksin dan mandiri di bidang vitamin maupun alat-alat kesehatan dengan investasi dari swasta maupun dari BUMN, entah itu swasta dari dalam maupun luar negeri, kita sambut baik. Pada akhirnya nanti seluruh bangsa yang akan merasakan manfaatnya. Begitu, teman-teman RH Channel dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sambut siapapun yang akan menanamkan investasi produk-produk obat-obatan, alat-alat kesehatan di bangsa kita. Sampai jumpa di isu lainnya. Tetap semangat dan satu pesan yang harus kita jaga bersama-sama. Apapun dan dimanapun dalam rangka mengendalikan COVID-19 dengan cara yang efektif, murah, dan efisien. Protokol kesehatan. Dan sukseskan program vaksinasi. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merdeka.